Selamat pagi anak-anak, Om Swastiastu. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan bisa fokus dengan pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Oke, kemarin kita sudah belajar materi yaitu jenis-jenis teks negosiasi dan struktur teks negosiasi. Oke, jadi Miss ulang kembali ya, jenis-jenis teks negosiasi ini itu terdiri menjadi 3 jenis. Ya, ada bentuk lisan, bentuk gabungan, bentuk tulisan. Nah, bentuk lisan itu bisa berupa dialog, drama. Sedangkan bentuk gabungan ini berupa cerpen ya. Ya, gabungan ini adalah berupa narasi dan dialog. Sedangkan bentuk tulisan itu bisa berupa surat penawaran atau surat permintaan barang. Kalau struktur itu terbagi menjadi 4, ada orientasi, ada pengajuan, ada penawaran, dan tentu saja pasti ada persetujuan. Oke, kita langsung saja ya ke materi berikutnya. Ya. Jadi Miss di sini memiliki tiga jenis teks ya. Nah, dari teks yang pertama ini termasuk ke teks apa? Ayo, teks apa? Ya, tepat sekali dia ke bentuk teks lisan ya, berupa dialog. Oke, kita baca perlahan-lahan. Teks 1 ini terdapat 2 pemeran, ada pembeli dan penjual. Nah, kita baca dulu pembelinya. Pembeli berkata, "Berapa harga sekilo mangga ini, Bang?" Penjual, 30.000 Bu, murah. Boleh kurang kan, Bang? Belum boleh, Bu. Barangnya bagus loh, Bu. Ini bukan karbitan. Iya, Bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim, Bang. 20.000 saja ya? Boleh, Bu. 28.000 ya. Biar saya dapat untung, Bu. Baiklah, tapi saya boleh milih sendiri kan, Bang? Asal jangan pilih yang besar-besar, Bu. Nanti saya bisa rugi. Iya, Bang. Yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Saya jamin, Bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Baiklah, saya ambil 3 kilo ya, Pak. Akhirnya, penjual mempersilahkan pembeli untuk memilih dan menimbang sendiri mangga yang dibeli. Oke, sudah memahami ya teks pertama. Selanjutnya, di sini ada 5 pertanyaan. Ya, kita diskusikan bersama-sama. Soal yang pertama, kira-kira siapa sih pelaku dalam dialog tersebut? Ayo, kita balik lagi ya. Ayo, siapa pelaku pada dialog teks pertama? Ya, tepat sekali. Pelakunya itu adalah penjual, mangga, dan pembeli. Lanjut ke soal yang kedua. Bagaimana cara pembeli menawar harga mangga tersebut? Kita balik lagi. Silakan kalian baca dan cernai makna dari kalimat. Bagaimana cara pembeli menawar harga mangga tersebut? Ya, tepat sekali. Karena sedang musim mangga, jadi harganya seharusnya lebih rendah. Paham ya? Lanjut. Soal yang ketiga. Bagaimana tanggapan penjualnya? Ayo, bagaimana tanggapan si penjual? Ayo, sudah terlihat jelas. Ya, tepat sekali. Berusaha menolak harga yang ditawar karena mangganya matang di pohon. Itu maksudnya ya. Tuh. Soal yang keempat, apakah pada akhir dialog tersebut kesepakatan antara penjual dan pembeli? Apakah pada akhir dialog terjadi kesepakatan? Kita balik lagi, kita cari. Udah ya, karena ini teks negosiasi pasti di bagian akhir ya.
Jadi kesepakatannya itu terjadi sebuah kesepakatan ya, walau tadi harganya tidak setinggi harapan si penjual itu dan tidak serendah harapan si pembeli. Ya. Lanjut. Soal kelima, bagaimana kesepakatan itu terjadi? Ya, jadi kesepakatan itu terjadi ya karena si penjual itu mengizinkan ibu itu memilih mangga yang akan dibeli asal bukan yang besar-besar. Ya, ini ya. Ini. Ya. Oke. Udah paham ya di teks 1? Kita lanjut ke teks nomor 2. Nah, teks nomor 2 ini jenis ke teks apa? Ya, dia ke bentuk gabungan antara narasi dan dialog. Ya, jadi bisa berupa cerpen. Nah, ini adalah bentuk gabungan. Oke, kita baca. Judulnya HP Baru. Perihal HP barunya itu, sesungguhnya sudah lama Rani menginginkan. Beberapa kali ia membujuk ayahnya agar dibelikan HP. Gagal meminta langsung pada ayahnya. Rani pun minta bantuan ibunya, namun tetap saja usaha Rani gagal. Minggu lalu, Rani benar-benar berusaha meyakinkan ayahnya betapa ia sangat membutuhkan HP. Yah, Rani benar-benar perlu HP. Belikan ya, kata Rani pada ayahnya. Ayah belum punya cukup uang untuk membeli HP, Ran. Lagi pula, kan sudah ada telepon rumah, kata ayah sambil meletakkan koran di atas meja. Tapi ya, semua teman Rani punya HP. Mereka dapat dengan mudah menelepon orang tuanya saat terpaksa pulang telat. Lah, kalau begitu, kamu jangan pulang telat, kata ayah lagi. Rani hampir saja menangis. Tak hanya itu ya, Rani iri sama teman-teman Rani yang dapat dengan mudahnya mengunduh materi pelajaran, mengirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas-tugas tanpa harus keluar rumah, kata Rani dengan kalimat runtut dan jelas. Kalimat yang sudah beberapa hari ia rancang untuk merayu ayahnya. Mendengar penjelasan Rani, ayah melepas kacamatanya dan menatap Rani dengan lembut. Sebegitu pentingkah HP itu bagimu, nak? Rani hampir saja melonjak kegirangan mendengar reaksi ayahnya. Iya ya, apalagi guru-guru sering menugaskan kami untuk mengirim tugas ke grup Facebook atau mengunggah tugas di blog. Kalau Rani punya HP kan enak, bisa buat diskusi bareng teman-teman, sekaligus dapat mengakses internet melalui HP. Ayah akan membelikan HP untuk Rani, asal Rani rajin belajar dan berjanji akan menggunakan HP itu untuk hal-hal yang positif. Rani janji ya, makasih ya ayah. Janji Rani sambil memeluk ayahnya. Oke, lanjut ke bawah. Nah, di sini ada 5 pertanyaan. Kita bahas, kita diskusikan bersama-sama. Soal yang pertama, apa yang diajukan Rani pada ayahnya? Ya, sesuai dengan judulnya, ya, sudah ke poinnya, yaitu HP baru ya. Si Rani ini menginginkan HP baru. Soal yang kedua, apakah ayah langsung mengabulkan permintaan Rani? Jelaskan alasannya. Ayo. Jadi dapat disimpulkan bahwa ayah ini masih mengingat adanya telepon rumah ya. Jadi masih tidak ya. Masih mengingat. Lalu soal yang ketiga, bagaimana cara Rani meyakinkan ayahnya? Jadi dia menyebutkan bahwa melalui HP ia akan bisa mengunduh bahan pelajaran, lalu mengirim tugas, ya, berdiskusi dan mengakses internet. Ya. Soal yang keempat, bagaimana cara ayah memenuhi permintaan Rani?
Itu pada kalimat terakhir ya, itu dia harus mengabulkan dengan syarat ya. Syaratnya itu adalah agar Rani itu rajin belajar dan berjanji akan menggunakan HP itu untuk hal-hal yang positif. Ya. Soal yang terakhir, apakah permintaan Rani dikabulkan oleh ayahnya? Adakah syarat yang harus dipenuhi oleh Rani? Ya, pastinya dikabulkan ya, dengan syarat ya sesuai tadi yang Miss jelaskan. Ya, dengan syarat Rani itu rajin belajar dan berjanji akan menggunakan HP itu untuk hal-hal positif. Oke, sudah paham ya untuk teks yang kedua. Kita lanjut ke teks yang ketiga. Judulnya adalah Terima Kasih Bu Mia. Apakah ini termasuk jenis lisan, gabungan, atau tulisan? Kita baca teks yang ketiga, yaitu judulnya Terima Kasih Bu Mia. Kamis pagi usai pelajaran olahraga, Bu Mia, guru kimia, masuk kelas 10 MIPA tepat waktu. Tak seperti biasanya, hari itu anak-anaknya belum selesai berganti pakaian. Penyebabnya, mereka baru saja mengikuti ujian lari mengelilingi stadion. Sebenarnya hari itu Bu Mia akan memberikan ulangan. Beberapa siswa yang nafasnya masih memburu dan keringatnya bercucuran mengajukan usul pada Dani. Dan minta Bu Mia menunda ulangan dong, capek nih, kata Ali. Waduh, aku nggak berani, jawab Dani. Lia saja suruh bilang, dia kan ketua kelas, sambung Dani. Baiklah, aku kan mencoba merayu Bu Mia, doakan berhasil ya, kata Lia. Beres, kamu kan ketua kelas. Dengan santun, Lia menghadap Bu Mia yang wajahnya tampak kaku melihat murid-muridnya belum juga siap mengikuti pelajaran. Maaf Bu, boleh Lia berbicara sebentar? Tanya Lia sambil duduk. Ya, ada apa? Begini Bu, saya mewakili teman-teman. Lia minta maaf karena teman-teman belum selesai ganti baju. Biasanya kan tidak terlambat seperti ini, tanya Bu Mia. Iya Bu, sekali lagi maafkan kami kelelahan Bu. Tadi baru saja ujian lari mengelilingi stadion 2 kali. Oh, kenapa tidak bilang dari tadi? Kalian sudah minum? Suara Bu Mia berubah ramah setelah tahu penyebab Lia dan kawan-kawannya terlambat ganti baju. Belum sempat Bu, kami takut ketinggalan ulangan, jawab Lia tetap dengan sopan. Kalau boleh, kami minta waktu 10 menit untuk minum dan ganti baju Bu, biar badan kami segar. Ya sudah, kalian istirahat 15 menit, ulangannya minggu depan saja. Nanti kita latihan soal saja, jawab Bu Mia. Kenapa dia salah? Salah ngetik, jawab Bu Mia mengagetkan si Lia dan teman-teman. Makasih Bu, kata Lia. Tapi ingat, kalian harus tertib. Tidak boleh gaduh dan mengganggu kelas lain. Dan masuk kelas lagi tepat pukul 9. Iya Bu, makasih. Teman-teman Lia yang sejak tadi ikut menyimak pembicaraan Lia dan Bu Mia bertepuk tangan gembira mendengar keputusan Bu Mia. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan. Di sini ada 5 pertanyaan. Kita bahas dan diskusikan soal nomor 1. Soal yang nomor 1 itu apa yang disampaikan Lia kepada Bu Mia? Ya, sudah jelas, dapat disimpulkan bahwa yang disampaikan si ketua kelas yaitu Lia kepada Bu Mia, guru kimianya, itu adalah penyebab keterlambatannya. Karena tadi satu kelas 10 MIPA itu capek olahraga mengelilingi stadion 2 kali ya.
Jadi, satu kelas mengalami keterlambatan. Soal nomor 2, bagaimana cara Lia meyakinkan Bu Mia? Ya, tidak diperlukan cara khusus ya. Langsung si Lia ini, ketua kelas ini, memberikan alasan bahwa seperti yang tadi Miss jelaskan bahwa satu kelas terlambat karena mengelilingi stadion sebanyak 2 kali. Soal nomor 3, bagaimana tanggapan Bu Mia atas permintaan Lia? Jadi, si Bu Mia ini memberikan waktu, ya, waktu berupa untuk minum dan memutuskan untuk menunda ulangan juga. Soal nomor 4, apakah Bu Lia mengabulkan permintaan Lia? Tentu saja mengabulkan ya. Soal terakhir, adakah syarat yang ditetapkan Bu Mia? Ada ya, harus tepat waktu, tidak boleh gaduh, dan tidak boleh mengganggu kelas lain. Oke, sekian dari 3 teks. Tadi ada penjual mangga, lalu si Rani yang ingin HP baru, dan yang terakhir itu ada terima kasih Bu Mia ya. Dari sekian 3 teks ini, apakah kalian sudah memahami? Jika kalian belum memahami, bisa berkomentar di kolom komentar YouTube Miss ya. Dengan sebutkan nama, nomor absen, kelas, lalu pertanyaannya. Kalau sudah paham, kalian bisa komen paham ya. Ingat ya, kalau yang paham juga isi data kalian ya, nama, nomor, kelas, agar Miss gampang untuk mengecek siapa saja yang sudah menonton video YouTube Miss. Oke, kita lanjut saja ke kaidah kebahasaan teks negosiasi. Kaidah kebahasaan teks negosiasi ini terdiri dari 9 kaidah kebahasaan. Yang pertama itu ada bahasa persuasif, kedua kalimat deklaratif, ketiga bahasa sopan, 4 menggunakan konjungsi, 5 kalimat efektif, ke-6 berisi pasangan tuturan, 7 kalimat imperatif, 8 pronomina, dan yang terakhir itu adalah kalimat interrogatif. Oke, kita bahas dari yang pertama, itu adalah bahasa persuasif. Persuasif ini ya, di mana suatu bahasa yang digunakan untuk membujuk ataupun menarik perhatian. Nah, ini aja ya. Jadi bahasa persuasif Miss dapatkan di dalam teks nomor 2 HP baru ya. Ini pada kutipan, tak hanya itu ya, Rani iri sama teman-teman Rani yang dapat dengan mudah mengunduh materi pembelajaran, kirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas-tugas tanpa harus keluar rumah, kata Rani dengan kalimat yang runtut dan jelas. Kalimat yang sudah beberapa hari yang rancang untuk merayu ayahnya. Nah, ini adalah menggunakan bahasa persuasif ya, agar si ayah itu dapat memahami isi hati si anaknya tersebut ya. Si Rani ini membujuk atau menarik perhatian si ayahnya. Itu termasuk ke bahasa persuasif. Oke, kita lanjut ke kalimat deklaratif. Oke, kalimat deklaratif ini adalah suatu kalimat di mana disampaikan dalam bentuk isi pernyataan yang berfungsi agar memberikan informasi maupun berita mengenai hal sesuatu. Nah, contohnya misalnya, ada buah mangga harum manis tidak, Pak? Nah, itu termasuk ke kalimat deklaratif ya. Kaidah kebahasaan nomor 3, bahasa sopan. Bahasa sopan. Nah, di dalam bahasa sopan ini maksudnya adalah menggunakan bahasa yang sopan ya antara kedua belah pihak, di mana hal ini agar terjadi komunikasi yang baik demi mencapai negosiasi yang sukses. Ya.
Contohnya misalnya, permisi, boleh saya bertanya? Terus si penjualnya, iya mari, ada yang bisa saya bantu, Dik? Nah, itu menggunakan bahasa yang sopan. Lalu, kaidah kebahasaan nomor 4 menggunakan konjungsi. Nah, jadi, ini sudah tidak asing lagi bagi kalian konjungsi ya. Jadi, konjungsi itu adalah kata hubung ya. Kata hubung yang digunakan di dalam teks negosiasi ya, yang sering yang digunakan, itu adalah meskipun, walaupun, dan lain-lain. Misalnya, ini lagi pula, ini juga termasuk juga ya, ayah punya cukup uang untuk membeli HP RAN. Lagi pula kan sudah ada telepon rumah. Nah, ini termasuk ke konjungsi juga boleh ya digunakan. Tapi yang lebih sering terlihat di dalam teks ya, itu menggunakan konjungsi meskipun, walaupun ya, itu yang paling sering. Konjungsi, jadi lanjut ke kalimat efektif. Nah, jadi kalimat efektif ini adalah kalimat yang singkat dan jelas ya. Tujuannya supaya dapat menyampaikan informasi secara tepat. Ya. Kalau Miss ambil di dalam teks nomor 1 ya, coba Miss cari dulu. Nah, ini dia. Jadi, ini adalah kalimat efektif. Bu, barangnya bagus loh, Bu. Ini bukan karbitan. Masak di pohon gitu maksudnya. Matang di pohon. Itu termasuk ke kalimat efektif. Paham ya? Jadi dia kalimat efektif itu tidak bertele-tele, singkat dan jelas langsung ke poinnya. Tuh. Keenam, berisi pasangan tuturan. Jadi hal ini ya, bentuk komunikasi secara lisan seseorang kepada mitra si penutur pada kehidupan sehari-hari dalam sebuah teks negosiasi tuturan berupa dialog yang artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih ya. Seperti tadi yang di bagian bahasa sopan tuh ya, misalnya permisi boleh saya bertanya, iya mari, ada yang bisa saya bantu di. Nah, itu termasuk berisikan pasangan tuturan ya antara pembeli dan penjualnya. Ketujuh, kalimat imperatif. Ya, jadi kalimat imperatif itu adalah bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Jadi dalam negosiasi ada seseorang yang ada yang memerintah dan sebaliknya ya, ada yang memenuhi perintahnya. Misalnya antara pembeli dan penjual ya. Boleh lihat dulu mangganya, Pak? Iya boleh, sebentar saya ambilkan ya. Nah, itu termasuk ke kalimat imperatif. Selanjutnya, nomor 8 itu ada pronomina ya. Konjungsi pronomina itu sering sekali pasti ada di semua teks ya. Jadi pronomina itu ya adalah kata ganti ya, suatu jenis kata yang menggunakan nomina maupun frasa. Nomina ya, seperti saya, kami, pun Anda ya. Contohnya misalnya, ya boleh, sebentar saya ambilkan ya mangganya. Nah, itu dia menggunakan pronomina saya. Yang terakhir ada kalimat interrogatif. Jadi kalimat interrogatif ini adalah kalimat pernyataan yang dimaksud adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Contohnya, baiklah kalau begitu saya timbangkan dulu buahnya ya, 1 kilo kan? Nah, kembali kalimat pernyataan tersebut. Padahal si pembeli itu sebelumnya udah bilang 1 kilo untuk memastikan atau menegaskan. Ya Pak, ini uangnya, terima kasih ya. Itu masuk ke kalimat interrogatif. Ya, semoga kalian dapat memahami dari ke-9 kaidah kebahasaan teks negosiasi.
Jika kalian belum paham, kalian bisa berkomentar di kolom komentar YouTube Miss ya, dengan nama, nomor, kelas, lalu pertanyaannya apa. Jika sudah paham, kalian juga cantumkan nama, nomor, kelas, lalu mengatakan paham ya. Semoga kalian memahami dari video Miss yang panjang ini. Akhir kata Miss tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Semangat.